Oke guys, welcome back to Potensi Podcast tentang aspirasi. Yeay, tepuk tangan dulu kasih Kak. Oke, ya betul. Jadi di episode sekarang nih, kita kedatangan mahasiswa kita yang hebat, gokil, keren, abis, mantep gak sih? Ya kan? Oke, jadi aku mau kasih clue sedikit nih. Jadi mahasiswa hebat kita ini atau kakak-kakak ini itu tuh mereka berhasil mencetak prestasi, yaitu mereka lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa ya Kak? Iya, bidang 8 atau 8 bidang. Satu bidang aja. Satu bidang aja ya? Satu bidang aja. Ya, didanai oleh Kemenristekdikbud ya tahun 2023. Wah, gila keren banget gak sih? Nah, tapi sebelum itu karena aku belum kenal nih sama kakak-kakak ini nih, boleh gak sih kenalan dulu? Boleh. Ya, yeay. Dari siapa dulu nih kira-kira? Dari yang megang mic dulu. Oke. Halo semuanya. Kesini apa sini? Bebas. Mana sini aja? juga boleh. Oh, sini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bambang Triatmaja gitu. Teman-teman makanya Bambang aja. Dari angkatan 2002. Berapa? 2020. 2020 Oh, iya, 2020. ketuaan gak sih? Oh gitu. Iyalah. 2002. Niatnya pengen jadi maba. Udah jadi dosen. Perkenalkan nama saya Bambang gitu dari Teknik Informatika 01 angkatan 2020. Lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Sukma Hidayatullah, biasa dipanggil Sukma. Ya, saya dari angkatan 2021, angkatan Corona kan sih? Kayaknya kalau angkatan Corona tuh angkatan 2020 deh berarti. Iya. Tapi masih Corona juga. Ya. After Corona. Ya, bisa dikatanya itu. Normal. Jadi normal. Oke, berarti Kak Bambang sama Kak Sukma ya? Yeah. Nah, kan Kak Bambang sama Kak Sukma ini ya aku menganggapnya kakak-kakak yang berprestasi ya, yang hebat, keren gitu menurut aku. Iya. Nah, selain jadi mahasiswa berprestasi, ada nggak sih kesibukan lain mungkin di kampus atau di luar kampus belakangan ini gitu? Kesibukan. Iya, kesibukan Kesibukan, ya. ini. Kesibukannya dikit aja sebenarnya, nggak banyak-banyak gitu ya. Kesibukannya yang pertama karena sekarang semester yang semester ke-6 gitu, jadi ikut program MBKM nih, lagi magang gitu. Nah terus ngasdos juga gitu, terus ya organisasi. Organisasi apa itu? LDK Senada gitu. Oh, LDK Senada. Tuh. Kakak jadi apa? Menjabat sebagai apa? Menjabat sebagai apa ya gitu? Kebetulan diamanai sebagai ketua gitu. Itu bukan kebetulan berarti alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua Senada. Oh, keren dong berarti. Perkenalkan diri coba sebagai ketua Senada. Gimana perkenalan? Sama aja. Mungkin lebih islami. Oh, kalau pengen lihat ininya apa namanya pengumumannya ada di Instagram Senada ya, di senada.sttrf. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow gitu. Nah itu. Kasih Kak Bambang. Coba Kak Sukma kesibukannya apa nih belakangan? Sebenarnya nggak sibuk ya, hanya menyibukkan diri. Nah, kayaknya kita semua sama deh menyibukkan diri. Saya sebenarnya itu hari-hari itu saya kerja ya. Kerja di Petik ya, Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi. Wah. Ya sebelum di sana tuh saya ngasdos ya. Ini di sini ada yang pernah saya ajar nih. Saya masih ingat. Masih ingat saya. Ini ada Tiara, terus Iklima ya kan? Ini behind the scene ya. Iya. Saya masih ingat ya. Belakang kamera ini. Setelah ngasdos ya, ada tawaran di sana kerja sebagai ngajar web gitu. Makanya saya ke sana karena kebetulan saya juga alumni sana. Jadi saya ngajar di sana untuk sekarang ini. Berarti Kak Bambang dan Kak Sukma ini dua-duanya asdos ya berarti? Iya. Dulu sempat satu ruangan bisa. Iya, satu ruangan. Oh iya. Asdos mata kuliah apa? Kalau saya web sama office, kalau
si Bambang cuma literasi ya. Oh, literasi. Wah, keren gak sih dua-duanya? Udah sibuk jadi mahasiswa berprestasi, ada yang kerja juga, ada yang jadi ketua organisasi juga. Alhamdulillah. Nah, ini kan berarti banyak ya, bukan kesibukannya nggak dikit gitu kan. Gimana sih cara manage waktunya gitu antara jadi mahasiswa biasa, mahasiswa yang berprestasi juga, jadi asdos juga, bahkan kerja di luar atau mungkin jadi ketua organisasi gitu. Itu gimana sih Kak? Jadi manage waktunya. Ayo siapa dulu yang mau jawab? Sweet dulu Kak. Ya, boleh. Oke. Ayo. Manajemen waktu. Manajemen waktu kan tiap orang kan dikasih waktunya sama ya 24 jam gitu. Tinggal gimana caranya kita ngatur kesibukan yang kita punya, terus biar semuanya itu ke-handle gitu, semuanya juga bisa kita kerjain dengan baik. Kalau soal manajemen waktu, dengan kesibukan saya yang sekarang, ya tinggal kita catat aja sih. Jadi apa yang mau kita kerjakan gitu. Terus kita list mungkin list misal hari ini kita mau kerjain apa, hari ini mau kerjain apa gitu. Intinya itu kita gimana caranya kesibukan kita itu tercatat gitu. Kesibukan kita tercatat, terus dan kita harus komitmen gitu buat jalanin kesibukan kita itu gitu. Ya, terus sama ini sih pesannya satu, jangan males. Bener sih, iya benar-benar harus rajin ya berarti ya. Harus rajin gitu. Kalau malas mungkin nanti kesibukannya tuh nggak berjalan dengan baik gitu kan, nggak berjalan dengan maksimal gitu. Itu aja palingnya. Berarti cara manage waktunya tuh selain di list prioritasnya gitu ya, betul. Terus rajin juga gitu ya. Dan kita juga harus komitmen. Berarti ada tanggung jawab juga ya di situ kan. Kalau misalnya kita mau ambil keputusan ini, berarti kita harus tahu ke depannya harus gimana gitu ya. Yeah. Oh, kalau Kak Sukma sendiri gimana? Beda nggak nih atau mirip-mirip? Ya mirip-mirip sih. tinggal di ini aja. Kalau saya mah tinggal di yang diutamain apa, diprioritaskan yang terpenting. Jangan mementingkan yang tidak prioritas gitu. Si paling emang boleh ya seprioritas itu? Aduh. XL. Gimana ya? Ya diprioritaskan itu yang sekiranya buat investasi kita masa depan. Kayak misalkan buat belajar, terus misalkan buat kayak gini nih ada ikut lomba, ya coba itu kan investasi juga buat masa depan. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mungkin kayak Kak Bambang ini ya jadi ketua gitu, ikut kegiatan-kegiatan. Nah mungkin itu salah satu yang bisa diprioritaskan karena bisa jadi investasi kita buat masa depan kita. Iya benar. Itu aja. Berarti kalau aku gabungin nih dari tips Kak Bambang sama Kak Sukma, berarti prioritas, komitmen, tanggung jawab, dan kita harus tahu apakah ini ada outputnya gitu ya, untuk investasi ke depannya. Oh iya, sama ini aku lupa deh bahas PKM ya. Oh iya. Kakak kan iya, PKM ini kan program kreativitas mahasiswa nih ya. Nah, sebenarnya kakak ini satu kelompok atau gimana? Kakak-kakak berdua ini. Iya. Ya sebenarnya kita itu satu kelompok ya. Waktu ada awal info dari lomba ya, info lomba PKM itu, Kak Bambang ini ngajak saya. Karena satu ruangan waktu itu saat jadi asdas ya kan, diajakin, nih ada lomba nih mau ikut nggak? Ikut jadi kelompok saya gitu katanya. Oh boleh deh, kebetulan juga kan karena saya biaya studi dan Kak Bambang juga ya biaya studi, yang kontribusinya itu lomba. Dan juga waktu itu juga lomba PKM wajib buat mahasiswa yang kontribusinya lomba. Jadi kebetulan untuk memenuhi kewajiban itu kita ikutlah. Dan dari Kak Bambang ngajak juga sama teman-temannya itu dari organisasi di Senada. Dan ya sebenarnya dari awal rencananya itu sama apa yang udah kita buat itu beda ya. Oh iya. Ya beda ya. Udah dipikirin matang-matang yang awal itu, ternyata jadinya malah yang sekarang ini. Iya. Kalau buat saya, karena saya kan di kelompok ini sebagai UI UX designer ya, sebagai desainernya itu buat prototype. Saya udah mikirin matang-matang kayak gimana desainnya, udah di otak lah. Ternyata beda gitu. Jadi harus rombak lagi dari ulang. Ya mungkin itu ya.
terkait PKM. Wah, saya waktu Kak Bambang ngajak gitu. Mungkin dari Kak Bambang sendiri ada tambahan? Aku mau nanya juga deh Kak. Kan tadi katanya nyebutin teman-teman ya. Berarti satu kelompok bukan cuma 2 orang. Bukan. Oh, berarti kakak-kakak ini perwakilan ya? Perwakilan Kira-kira aja. siapa aja tuh Kak yang ada di kelompok kakak selain Kak Bambang dan Kak Sukma? Jadi kelompok kita itu ada 1, 2, 3, 5 orang gitu ya. 5 orang. Nah, selain kami berdua, itu ada juga Kak Nada Kamilia, dia angkatan 2020. Terus ada Hanifah Sabita Filhaq, dia angkatan 21, sama Feby, dia angkatan 2021 juga. Gitu. Jadi totalnya ada 5 orang. Jadi total 5 orang berarti satu 5 kelompok. orang. Keren ya. Berarti harus menyatukan kepala juga ya kalau kayak gitu. Betul. Iya, susah. Suka dukanya gimana sih Kak? Kayak satu kelompok. Ini kan beda kelas, beda angkatan juga. Gimana sih cara menyatukan kepalanya tuh? Oke. Karena kan awalnya dimulai dari Kak Bambang kan. Iya. Waktu pembentukan kelompok ya, waktu pertama kali dapat info dari kemahasiswaan ada lomba PKM gitu. Nah, karena berkaitan juga dengan best studi kontribusi, akhirnya yaudah coba daftar gitu kan. Tapi di situ kan gak bisa nih satu orang doang gitu, harus ada timnya. Nah, dari situ saya coba nyari nih orang-orang yang sekiranya saya kenal gitu ya. Terus yang mereka ini berpotensi nih gitu. Jadi saya punya planning, bagian ini gitu, di list, terus baru nyari orang-orangnya gitu. Ketemulah Kak Sukma di bagian desainer gitu, terus Kak Feby di bagian misalnya administrasi, terus Kak Nada sama Kak Hanifah dia di bagian datanya gitu. Nah, saya tinggal nge-lead mereka semua gitu. Kayak gitu. Ya kalau suka duka sih pasti ada ya. Dimulai dari kesibukannya masing-masing gitu, ada kuliah, ada kesibukannya di rumah gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menyepakati gitu, terus bisa saling pengertian dan komitmen juga nih buat jalanin PKM sampai beres kayak gitu. Wah, keren, tepuk tangan juga sih. Yeay. Yeay. Oke, kita masih seputar PKM nih Kak. Karena aku pengen tahu banyak nih, boleh kan? Ya. Boleh. Nah, soal program kreativitas mahasiswa ini, Kakak ambil judul apa nih untuk project ini? Oke. Iya. Judul ya? Iya, judul. Jadi judul kita waktu itu Voice Up. Kepanjangan itu pelatihan vokal di Indonesia berbasis aplikasi mobile. Wah, kayak gimana tuh? Bisa dijelasin nggak? Nah, jadi produk yang kita buat itu aplikasi mobile. Nah, isinya itu nanti konten-kontennya terkait pelatihan pelatihan vokal gitu, kayak voice over, terus mungkin belajar MC, dubbing, ventriloquism gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan vokal nanti dimasukkanlah ke aplikasi itu buat seluruh Indonesia. Jadi itu tuh aplikasi vokalnya ini bukan cuma buat nyanyi aja ya? Bukan, jadi kayak kita belajar di situ kayak course gitu. Oh, jadi dia kayak aplikasi pendidikan gitu. Betul, ya? Pendidikan vokal. Pendidikan gitu. vokal. Oh, bagus dong. Jadi kayak misalnya aku nih mau jadi MC, bisa dong pakai aplikasi itu? Bisa banget. Wah, keren. Aku nanti mau coba deh. Iya. Kenapa sih Kak motivasi? Maksudnya kenapa Kakak memilih pelatihan vokal sebagai tema aplikasi itu? Oke. Pertama kita kan ngelihat dulu nih PKM 2023 ini bukannya apa aja nih kategorinya gitu. Nah, kita pilih, terus akhirnya kita mutusin buat ngambil kategori PKM Karsa Cipta nih. Gitu. Karsa Cipta ini kita harus bikin suatu produk atau prototipe yang berguna buat masyarakat gitu. Nah, setelah itu kita sempat diskusi panjang, sempat ganti beberapa topik juga gitu. Dan di situ kita semuanya mikir gitu. Kira-kira apa permasalahan yang ada di Indonesia, terus solusinya apa, dan kita cari nih setelah cari solusi, keunikan yang solusi kita tawarkan itu apa gitu. Jadi solusi yang kita tawarkan itu keunikannya apa. Nah, ketemulah di situ searching segala macam gitu. Akhirnya ketemu topik pelatihan vokal di Indonesia gitu. Yang jarang orang bikin produk kayak gitu.
gitu. Karena menurut aku juga aplikasi pendidikan vokal atau pelatihan vokal ini tuh emang unik banget. Aku baru pertama kali denger ada aplikasi pelatihan vokal berbasis mobile lagi. Jadi ini itu pasti butuh banget. Aku pribadi nih pengen banget jadi MC dan kayaknya aplikasi ini bakal cocok banget buat aku. Iya, jadi kayak aku berterima kasih banget nih sama Kak Bambang, Kak Sukma, dan kakak-kakak yang lain yang mungkin belum bisa hadir. Karena udah menciptakan aplikasi kayak gini, karena ini pasti bakal ngebantu banget. Dan aku yakin dia bakal bisa berkembang. Amin, Bu. Amin. Insyaallah. Nah, BTW nih Kak, ini kan kakak nih PKM-nya didanai oleh Kemenristekdikbud ya. Di mana ini merupakan suatu sejarah. Jadi kakak-kakak ini nih mencetak rekor baru nih di STNF, iya nggak sih? Mencetak rekor, kalau bukan muri, mungkin belum muri ya, tapi udah rekor di STNF, itu kan suatu kebanggaan ya, bangga banget ya sih. Gimana perasaan kakak pertama kali waktu lolos pendanaan itu? Awalnya coba-coba gitu ya. Awalnya kita coba-coba. Awalnya coba-coba gitu. Kok dapet gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ya? Sebenarnya kita kan pas ikut lomba ya udah ikut aja gitu ya. Kita juga sebenarnya nggak berpikiran buat juara. Bener, kita nggak kepikiran buat pendanaan gitu. Iya, nggak buat pendanaan. Yang penting lomba dulu. Mending lomba dulu, proposalnya jadi ya udah gitu. Kita serain aja gitu kan. Tapi ternyata pas seleksi itu tiba-tiba dari kemahasiswaan ini kan ada bilang tuh di Telegram gitu, kelompoknya ini dapat gitu kan. Wah keren banget. Kok bisa ini ya gitu. Sedangkan di NF aja kan banyak yang ikut ya gitu kan. Terus dari luar juga banyak yang bagus juga gitu. Tapi ya alhamdulillah ya dari situ kan ya berarti karya kita mungkin bermanfaat buat orang lain gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dari NF ini banyak kelompok ya yang ikut mengajukan proposal gitu ya, PKM. Dan kebetulan alhamdulillah gini ya, kelompok kakak gitu kan lolos di pendanaan ini. Iya. Berarti rasanya bangga banget gak sih kayak mencetak rekor gitu. Terkenal, wah ini kakak yang lolos itu ya. Ih, keren banget. Oke. Kayaknya kita udah di penutup gak sih? Udah acara penutup. Udah 15 menit kita nih bincang-bincang di talk soal PKM, soal kesibukan, soal macem-macem deh kayaknya kan. Aku mau minta closing statement nih dari Kak Bambang dan juga Kak Sukma sebagai penutup acara aja. Oke. Siapa dulu nih? Kak Sukma atau mau sweet dulu? Kok kayaknya Kak Sukma ngalah terus ya? Kenapa nggak Kak Sukma dulu? Ketua apa? Ketua. Kan udah gantian kayaknya dari tadi. Kayak dari tadi Kak Bambang terus kayak coba gantian deh Kak Sukma. Emang ketua kelompok dulu. Tidak boleh mendahului. Baik, ketua kelompok Ya, menyerahkan coba kepada anggota kelompok. Closing statement ya? Iya, closing soal apa statement. nih? Bebas mau motivasi, quotes atau kesimpulan, aku membebaskan. Yang penting closing statement. Oke. Iya. Ya kepada teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini nanti ya, mungkin closing statementnya nggak banyak-banyak gitu. Intinya jadi sadarilah teman-teman bahwa saat ini posisi teman-teman sebagai seorang mahasiswa yang mana untuk menjadi seorang mahasiswa ini adalah sebuah privilege teman-teman gitu. Yang privilege ini yang harus teman-teman manfaatkan gitu. Silakan teman-teman ikutin lomba, ikutin organisasi ataupun apapun itu. Intinya teman-teman punya kegiatan yang bermanfaat selama menjadi mahasiswa gitu. Kayak gitu. Harapannya nanti teman-teman punya banyak pengalaman, relasi dan segala macam gitu. Nanti akan kerasa ketika teman-teman mungkin sudah lulus gitu kan. Kalau misalnya nanti sudah lulus ternyata pas kuliah jadi mahasiswa nggak ikut apa-apa kan sayang banget kan. Gitu. Nah makanya manfaatin waktunya sebaik mungkin sebagai seorang mahasiswa gitu. Dan kalau misalnya ada peluang ambil aja gitu, nggak usah ragu gitu ya, ambil aja karena mungkin ada satu jalan di situ yang kita bisa dapat gitu. Ya syukur-syukur bisa berprestasi gitu kan. Siapa tahu. Iya. Intinya coba dulu aja gitu ya. Intinya jangan takut coba gitu. Jangan takut mencoba, betul. Oke. Itu aja. Ayo coba Kak Sukma. Ayo persiapan dulu. Mantap. Kalau dari ya nambahan dari Kak Bambang tadi, coba-coba itu ya.
kan kita beruntung nih, beruntung bisa lolos pendanaan di pemerintah itu ya. Nah, keberuntungan itu adalah kesempatan yang dimanfaatkan dengan sangat baik. Ya. Jadi kita beruntung karena kita mendapatkan kesempatan, yaitu ikut lomba PKM, terus juga diajukan proposalnya ke pemerintah. Nah, itu kesempatan. Dan alhamdulillahnya oleh kelompok kita itu bukan berarti, padahal kita juga belum merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak merasa bahwa yang kita berikan itu yang terbaik. Paham nggak sih? Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kita tidak merasa yang kita berikan adalah yang terbaik, karena masih ada di luar sana yang menurut saya itu bagus-bagus ya karyanya. Iya, lebih bagus dari kita. Tapi alhamdulillahnya kita yang lolos gitu. Karena beruntung itu, yaitu kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik. Ya, mungkin itu saja sih dari saya sih. Berarti kalau misalnya aku coba simpulin ya, berarti jangan takut mencoba dan manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu ya yang mana yang beruntung gitu kan. Keluar dari zona nyaman aja sih. Keluar dari zona nyaman. Coba yang lain gitu. Manfaatkan setiap kesempatan gitu ya. Wah, keren banget sih. Guys, jadi kita udah ada di penghujung acara bersama mahasiswa berprestasi yang keren, hebat, gokil, pokoknya semuanya. Oke. Jadi jangan lupa tonton. See you in next podcast. Ada lagi nggak kata penutupnya? Cukup kali ya. Cukup kali ya. Jangan lupa semangat. Jangan lupa semangat. Oke, dadah. Dadah dulu coba. Dadah. Coba dadanya yang semangat. Dadah.